Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kamila Alifah Sabila sebagai moderator akan memandu diskusi PKN dengan tema relevansi 4 pilar kebangsaan dalam persepsi yang kritis. Kegiatan ini bertujuan melihat bagaimana Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan menghadapi tantangan masa kini. Baik, untuk itu saya persilahkan Apriana untuk menyampaikan materi, tempat, dan waktu dipersilakan. Nah, di sini ada pendahuluan, ada 3. Yang pertama ada 4 pilar, adalah landasan kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, namun implementasinya sering dipertanyakan. Yang ketiga, muncul kritik terkait kurangnya konsistensi dan tantangan modernisasi. Terus dilanjut dengan Rosa. Di sini saya akan membacakan permasalahan umum. Yang pertama, implementasi yang tidak konsisten. Permasalahan pertama adalah implementasi yang tidak konsisten. Meskipun nilai-nilai luhur telah dirumuskan dengan baik, dalam praktiknya sering hanya menjadi retorika. Yang kedua, masih maraknya terjadi korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dijalankan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan jurang antara teori dan praktek dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua, ada tantangan globalisasi dan modernisasi. Permasalahan kedua adalah tantangan globalisasi dan modernisasi. Pengaruh budaya asing semakin kuat dan sering membawa nilai yang berbeda dengan budaya kita. Individualisme dan materialisme semakin meningkat dan sering bertentangan dengan budaya gotong royong. Yang terakhir, akibatnya nilai-nilai kebersamaan mulai terkikis terutama di kalangan generasi muda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aristia. Di sini saya akan membacakan rincian argumen. Yang pertama itu ada interpretasi subjektif. Interpretasi Pancasila seringkali bersifat subjektif dan politis, sehingga dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang ekstrim menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila belum terwujud secara nyata. Contohnya, penggunaan Pancasila sebagai alat untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat. Dilanjut, Arisma. Saya ingin membacakan Undang-Undang 1945. Yang pertama ada amandemen kontroversial, dinilai melemahkan kedaulatan negara, membuka peluang intervensi asing. Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, tetapi dalam prakteknya amandemen tersebut sering dianggap kontroversial. Ada 2 alasan utamanya itu. Yang pertama ada amandemen dinilai bisa melemahkan kedaulatan negara. Artinya beberapa perubahan dianggap membuat negara menjadi kurang kuat dalam mengambil keputusan sendiri. Yang kedua ada amandemen ini juga dianggap membuka peluang intervensi asing terutama dalam di bidang politik dan ekonomi. Terutamanya dalam di bidang politik dan ekonomi. Jadi banyak yang khawatir bahwa pihak luar bisa lebih mudah mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Yang kedua ada lemahnya penegakan hukum. Pejabat sering melanggar aturan tanpa konsekuensi. Hukum tebang pilih menjadi masalah utama. Di Indonesia, penegakan hukum dianggap masih lemah. Contohnya itu pejabat sering melanggar aturan tetapi tidak mendapat konsekuensi yang jelas. Lalu ada juga fenomena hukum tebang pilih, yaitu hukum diterapkan tidak sama kepada semua orang. Ada yang dihukum keras tetapi ada juga yang mudah lolos. Masalahnya yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum terjadi berkurang. Selanjutnya akan dibacakan penjelasan. Di sini saya akan membacakan NKRI. Yang pertama itu desentralisasi yang lebih
globalisasi artinya nilai kebersamaan dan saling menghargai perbedaan belum benar-benar dipahami oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya masih terjadi diskriminasi dan preferensi terhadap kelompok minoritas. Ini menunjukkan bahwa sikap toleransi yang perlu terus diperkuat. Yang kedua itu ada politik identitas. Isu identitas sering dimanfaatkan dalam proses pemilu. Perbedaan suku, agama, dan budaya terkadang dijadikan alat untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini dapat memecahkan belah kesatuan bangsa dan menimbulkan konflik di masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada analisis. Yang pertama itu kritik muncul bukan pada konsep, melainkan implementasi. Seringkali kita mendengar kritik terhadap suatu sistem atau kebajikan. Penting untuk diingat bahwa kritik ini bukan untuk menentukan konsep dasarnya, melainkan untuk memperbaiki implementasinya. Bagaimana bisa kita mengubah kritik menjadi masukan konstruktif untuk aksi yang lebih baik? Selanjutnya ada tantangan internal dan eksternal yang melemahkan fungsi pilar-pilar tersebut. Ada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar, yang bisa melemahkan fungsi pilar-pilar kebangsaan kita. Tantangan ini bisa berupa kurangnya koordinasi, sumber daya yang terbatas, pengaruh globalisasi, dan lain-lain. Lalu ada membutuhkan pendekatan lebih serius dan sistematis. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih serius dan sistematis dalam mengatasi tantangan. Artinya, kita tidak bisa lagi bekerja secara sporadis atau tanggal sulam. Kita perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap tindakan dengan cermat, serta melibatkan semua pihak terkait. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil memberikan hasil yang signifikan. Baik, selanjutnya akan diberi kesimpulan oleh Mila. Kesimpulannya yaitu pilar tetap relevan sebagai dasar negara. Tantangan muncul dari kurangnya keteladanan dan pelaksanaan. Diperlukan refleksi, pembaruan, dan penguatan nilai secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih kepada pemateri dan peserta atas partisipasinya. Semoga diskusi ini menambah